Pemadaman listrik total atau blackout terjadi di seluruh wilayah Pulau Dewata, Bali, Jumat sore. Listrik di kawasan Denpasar terpantau padam mulai pukul 4 sore. Begitupun di Badung dan daerah sekitarnya. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan Badung. Di blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup bisa operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Kita juga masak pakai elektrik juga di sini. Pemadaman diduga akibat adanya gangguan kabel laut Transfer Jawa Bali yang menyebabkan seluruh pembangkit lepas. Pihak PLN pun masih melakukan investigasi terkait gangguan ini. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam dan di sejumlah kawasan telah berangsur menyala. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Hah? Itu nih, kenapa nih dimatikan nih? Rumah panggung milik salah satu warga di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini dilalap si jago merah. Mirisnya, rumah ini dibakar oleh seorang pria yang merupakan menantu dari pemilik rumah. Aksi nekat tersebut nyaris menghilangkan nyawa penghuni rumah. Pelaku gelap mata karena diduga sakit hati tidak dibukakan pintu oleh sang mertua saat ingin menemui istrinya. Pria berusia 20 tahun itu membakar rumah dengan bensin yang sebelumnya akan digunakan untuk mengisi tangki motornya. Ironisnya, saat petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api, pelaku pura-pura ikut membantu dan berusaha mengecoh petugas. Namun penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku. Yang pelaku ini tersinggung, sakit hati, emosi sesaat, sehingga dia langsung spontan saat itu juga membakar rumah dari mertuanya sendiri. Berarti tersangka ini ditangkap di TKP ini, Pak? Ya, jadi jatuhnya ini tertangkap tangan karena sesaat setelah kejadian. Saat setelah kejadian langsung kami tangkap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk memperkuat motif pelaku membakar rumah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Atap ambrol, Grand City. Atap Mall Grand City Surabaya, Jawa Timur, ambrol. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan di lantai 4 mall dan jatuh di lantai dasar. Jebol, atap Grand City jebol. Beruntung tak ada korban yang tertimpa material atap dalam kejadian ini, karena material atap sebagian besar jatuh pada ruang kosong di lantai dasar mall. Pasca kejadian, pihak mall langsung melakukan pembersihan dan normalisasi di area terdampak dalam waktu 2 jam. Menurut Markom Grand City Mall Surabaya, ambrolnya atap disebabkan karena adanya rebesan air yang membuat atap rapuh karena hujan deras melanda kota Surabaya. Yang kecil dari pihak kita langsung sigap, segera membersihkan area sekitarnya. Nah kebetulan tempat kejadian itu di area void, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Dipastikan manajemen mall, jatuhnya atap tidak berdampak banyak pada operasional mall. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena Sabung Ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi Sabung Ayam sempat berhamburan kabur menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerbekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian uang tunai 800.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyita uang sebesar 75 miliar rupiah terkait kasus judi online.
Di antaranya 61,1 miliar rupiah didapat dari 164 rekening. Bareskrim mendapatkan laporan hasil analisis atau LHA dari PPATK di mana terdapat 5.885 rekening terkait tindak pidana judi. Sementara 164 rekening itu sudah diblokir oleh PPATK. Selanjutnya Bareskrim Polri juga telah berhasil mengungkap kasus judi online di salah satu website yang dilakukan oleh 4 tersangka. Dari judi online hewan ini Bareskrim membukukan dana transaksi judi online ini mencapai 14,6 miliar rupiah. Perjudian online ini tidak bisa kita anggap semata-mata sebagai sebuah aktivitas perjudian yang merupakan satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan pidana. Namun juga harus kita pandang sebagai sesuatu yang akan mampu menggerogoti stabilitas sosial, memicu kriminalitas, dan menjerumuskan khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan diancam maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 8 jam, calon jemaah haji kloter pertama telah tiba di hotel tempat mereka menginap di Madinah, Arab Saudi. Sambutan meriah mewarnai kedatangan para calon jemaah haji tersebut. Penyambutan dilakukan meriah lewat lantunan sholawat, minuman selamat datang, hingga pemberian bunga kepada calon jemaah haji. Calon jemaah haji kloter pertama ini berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat fasilitas fast track. Sementara para petugas haji dengan sigap melayani jemaah lansia yang menggunakan kursi roda. Selain calon jemaah haji embarkasi Jakarta, jemaah dari embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Setelah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar, meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia akan dilakukan bertahap, mulai 2 Mei hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, iNews Media Group melalui stasiun TV berita nomor 1 di Indonesia, iNews TV menggelar ajang bergengsi Women's Inspiration Awards 2025 di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ajang pemberian penghargaan bagi wanita Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi ini turut dihadiri co-CEO MNC Group, yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibyo. Malam penghargaan ini menjadi komitmen bagi iNews Media Group untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Dalam memperingati Hari Kartini, Women's Inspiration Awards 2025 dapat terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebagai televisi berita dan olahraga nomor 1 di Indonesia, iNews TV melihat peran perempuan yang sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa menyampaikan gagasannya serta menunjukkan karyanya yang menginspirasi dan berdampak bagi Indonesia. Women's Inspiration Awards 2025 memberikan 17 penghargaan dari berbagai kategori kepada perempuan di Indonesia yang memiliki prestasi di berbagai bidang, yang berkontribusi bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. High-End Magazine untuk yang ke-14 kalinya menggelar penghargaan tahunan Indonesia Beautiful Woman 2025 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, Gedung iNews Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para perempuan Indonesia yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebanyak 14 perempuan Indonesia berhasil meraih ajang tahunan bergengsi ini.
Penghargaan diberikan langsung oleh Eksekutif Chairwoman MSC Group Liliana Tonusudibyo. Penekanannya tentunya kita pada saat tim memilih itu kan kita kurasi ya. Jadi ada semuanya dilihat backgroundnya, dan penekanannya tentunya perempuan-perempuan yang kita pilih itu adalah mempunyai background yang mempunyai prestasi. Pertama prestasinya ada, terus dan mereka memberikan kontribusi kepada sesama dan juga mempunyai empati biasanya. Dan yang pasti semoga ini menjadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam acara ini, High End Magazine juga menghadirkan talk show yang menampilkan perempuan inspiratif seperti Shandy Aulia, Ruth Sahanaya, Monica Kezia Sembiring, dan Devi Anastasia yang bercerita tentang pengalaman dan pencapaian hidup mereka menjadi perempuan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Julianto, dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan.